Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di hari libur pagi ini, saya mencoba menyampaikan sebuah gagasan dan ide berangkat dari berbagai referensi, berangkat dari pengalaman, berangkat juga dari fenomena. Sebagai warga Banten yang dulu sama-sama ikut memperjuangkan Provinsi Banten dari unsur kepemudaan, karena dulu saya pernah aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan pernah juga di KNPI Kabupaten Pandeglang. Fokus ide dan gagasan pada pagi hari di hari libur ini adalah terkait dengan debat publik calon gubernur Provinsi Banten. Saya selalu mengikuti perkembangan debat calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten. Mengingatkan dan mengulas apa yang disampaikan ini adalah gagasan murni saya sebagai masyarakat Banten, sebagai warga Pandeglang yang sangat mencintai Provinsi Banten. Berbicara Provinsi Banten, semua warga Banten pasti paham, pasti tahu perkembangan Banten dari masa ke masa. Yang jelas pada pagi hari ini saya ingin mengungkap kembali bahwa apa yang pernah disampaikan, janji-janji politik gubernur dan wakil gubernur dalam debat publik yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten, ini bagian daripada pemantauan kita sebagai warga Provinsi Banten. Yang pertama, saya memberikan gagasan terkait dengan keselarasan hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan. Jadi pada saat debat publik ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, bagaimana keberadaan sektor industri berskala yang berada di Provinsi Banten belum memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal. Padahal berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, mewajibkan perusahaan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, hari ini adalah bertepatan Hari Buruh 1 Mei 2025. Gagasan saya adalah strategi yang akan diimplementasikan, yaitu yang pertama melakukan pelibatan masyarakat setempat dalam kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, melakukan pelibatan perguruan tinggi dan organisasi profesi dalam penentuan dana sosial perusahaan minimal 2%, maksimal 4% dari total keuntungan perusahaan dalam 1 tahun yang akan ditapam melalui peraturan daerah. Ini kata kuncinya peraturan daerah. Jadi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Sehingga hak dan kewajiban perusahaan di Provinsi Banten transparan dan akuntabilitas publik. Yang ketiga adalah terkait dengan mendorong pelibatan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan perusahaan, sehingga UMKM dapat mendukung perusahaan lokal dan perusahaan lokal mudah dalam operasional perusahaan. Yang keempat, memberikan kemudahan untuk investor dengan perhatian budaya lokal dan potensi lokal, sehingga bahan baku tersedia dengan cukup dan buka kesempatan dengan tenaga kerja lokal, sehingga harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat dan tercipta lapangan kerja baru.
5 adalah Pemprov Banten terus memberikan penghargaan dan sanksi yang terukur kepada perusahaan yang melaksanakan keselarasan pemerintah dan perusahaan. Ya. Dulu saya punya pengalaman pada saat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang. Pernah ditugaskan oleh pimpinan. Waktu itu bupatinya Ibu Haja Irdana Rulita. Kami tim penyusun revisi Perda 3 tahun 2011 tentang tata ruang Kabupaten Pandeglang 2011-2031. Tim, waktu itu saya sekretaris tim, karena waktu itu saya sebagai Kabid Pispra, Fisik dan Prasarana Kabupaten Pandeglang tahun 2017. Kita melakukan beberapa langkah-langkah untuk merevisi Perda 3 tahun 2011 dan alhamdulillah selesai melalui Perda 2 tahun 2020 tentang revisi Perda 3 tahun 2011. Lalu Pandeglang belum ada di dalam Perda RTW itu kawasan industri. Sekarang sudah ada 5 lokasi. Tidak perlu saya rincikan karena ini sudah dipublikasikan. Dan juga kawasan-kawasan yang memang diatur oleh Perda tersebut. Nah, perlu memang tata ruang wilayah didukung dengan rencana detail tata ruang wilayah. Memang tidak mudah dan juga tidak murah merevisi Perda RT/RW dan turunannya rencana detail tata ruang atau rencana rinci tata ruang wilayah. Banyak kejadian investor siap menginvestasikan, namun lokasi itu bertentangan dengan Perda dan itu tidak boleh dipaksa. Pernah terjadi dulu sebelum ada Perda, ada datang investor dari Australia. Mereka sudah membeli tanah di daerah Munjul untuk peternakan sapi. Ya. Tapi karena Perda 3 tahun 2011 itu bahwa daerah Munjul itu adalah untuk hewan berkaki 2, maka tidak bisa. Sayang mereka sudah berinvestasi membeli lokasi seluas 5 hektar lebih. Makanya Pemda sudah berubah. Waktu itu saya datang ke Institut Pertanian Bogor berdiskusi dengan para ahli. Karena saya backgroundnya dari SMA-nya dan IPA, dari biologi. Kita diskusi. Saya menyampaikan, sudahlah jangan diatur tata ruang wilayah untuk peternakan sampai spesifik, sampai merinci kaki 2, kaki 4. Saya menyampaikan waktu itu pada para ahli di IPB, sudah saja diatur bahwa di kawasan untuk peternakan hewan, jadi leluasa, mau berkaki 2 mau berkaki 4, supaya tidak mengunci terhadap investor. Alhamdulillah ada beberapa yang boleh di Kabupaten Pandeglang, ada juga yang tidak boleh karena pusat perkotaan dan lain sebagainya. Emang perlu diatur. Selama ini Hari Buruh Nasional memang terjadi momen pemerintah daerah, ya, pusat, provinsi, kabupaten, kota memberikan reward and punishment, penghargaan dan sanksi. Perusahaan-perusahaan mana yang memang sudah melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, ya, perusahaan mana yang memang ya, kurang atau tidak melakukan peraturan ketenagakerjaan. Apakah benar tuh jam kerjanya, lebihnya apakah ada lembur atau tidak, bagaimana pengaruh utama gender perempuan di perusahaan ini perlu. Ya. Perempuan yang misalnya setelah diizinkan cuti melahirkan, punya anak kecil, yang bagaimana perlakuan perusahaan? Apakah pengaruh utama gender sudah sampai ke sana di perusahaan? Ada ruang laktasi dan sebagainya. Ini harus
peranan perusahaan pemerintah sebagainya. Tidak hanya melaksanakan upah minimum kabupaten atau provinsi dan sebagainya, tapi penanganan pengaruh selama gender di perusahaan ini perlu. Tidak hanya di pemerintahan, ini perlu diimplementasikan. Ya. Selanjutnya adalah peran ganda gubernur sebagai kepala pemerintahan, ya, yaitu pemerintah daerah otonom dan wakil pemerintah pusat, seringkali menimbulkan pertengkaran kepentingan atau pertentangan kepentingan dan perbedaan prioritas pembangunan, sehingga berdampak pada ketidaksinambungan dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Hal ini terkait dengan proses yang terdahulu ya. Tapi kalau saya melihat sekarang sepertinya seirama bahwa pemerintah pusat dari Bapak Presiden Prabowo sudah menerapkan visi misi dan nawacitanya yang diterjemahkan oleh provinsi, oleh kabupaten kota se-Indonesia. Namun demikian saya sebagai sumbangsi pemikiran, bagaimana strategi saudara dalam menjalankan kedua kewenangan tersebut sehingga menciptakan keseimbangan pembangunan bagi kemajuan provinsi dan kabupaten. Pemikiran saya, ide gagasan saya adalah yang pertama adalah harmonisasi perencanaan teknokratik dan politik. Kalau teknokratik kan terukur, ada desainnya, ada kajiannya, ada hasil survei dan lain sebagainya. Jadi harmonisasi perencanaan teknokratik dan politis dengan menggunakan teknologi informasi atau aplikasi perencanaan pembangunan sehingga setiap tahapan akan diasistensi dan diverifikasi oleh pemerintah pusat dan daerah yang berpedoman kepada rencana jangka panjang nasional dan rencana panjang daerah. Ini bukan hal yang baru, karena pemerintah pusat dan daerah dulu sudah menggunakan aplikasi. Ada yang SIPD, ada SIPKD, dan aplikasi yang lain. Dan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri ada yang namanya SIPDRI, yang dulunya SIPKD. Dua aplikasi ini digunakan. Jadi apakah SIPKD yang produk 2020-an ke bawah, ya, hingga sejak 2009, dengan SIPDRI bisa dikonversi? Pengalaman saya dengan berbagai pihak sering diskusi, karena proses bisnisnya aplikasi ini berbeda, tidak mungkin disatukan, tidak mungkin antara SIPKD dan SIPDRI. Dan faktanya sampai sekarang begitu. Kabupaten kota yang menggunakan SIPDRI dan SIPKD, dua-duanya di print out. Apakah efisien? Tidak efisien. Apalagi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, pengakuntansian. Ini bukan proses yang mudah. Ini yang kritik saya terhadap pusat dalam hal ini yang merancang aplikasi SIPDRI. Harus ada terobosan di 2005 supaya pemerintah daerah itu menggunakan satu aplikasi. Selama ini SPM dicetak SIPD, RI dan SIPKD. Kesulitan itu di mana? Ini masukan buat pemerintah pusat yang membidangi aplikasi. Coba dirancang. Solusinya ada, coba tanya ke daerah.
semua daerah. Seperti apa menu-menu dalam aplikasi SIPDRI supaya juga komprehensif dari mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawab, pengakuntansian, dan pelaporan. Karena pada saat proses akhir itu memang harus banyak format-format, dari mulai menyusun jurnal, ya, buku besar, berikut buku besar pembantunya, worksheetnya, neraca saldonya, neraca penyesuaiannya, jurnal penyesuaiannya, neraca akhir, sampai catatan atas laporan keuangan. Tapi saya pikir calak tidak mungkin. Ya sampai saat ini pemahaman saya calak tidak mungkin aplikasi, karena itu naratif deskriptif. Ya, pasti ada saja setiap PSAP, pernyataan standar akuntansi pemerintahan, berubah, dan juga temuan-temuan yang memang hal yang baru, perlu ada penjelasan narasi dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah bagaimana strategi dalam menjalankan kedua keuangan tersebut sehingga menciptakan keseimbangan pembangunan pemerintah yang kemajuan dan di daerah provinsi Banten. Ya. Yang selanjutnya adalah isu-isu prioritas pemerintah pusat dan daerah yang diidentifikasi terjadi pertentangan kepentingan. Akan melakukan rakor teknis antara pusat dan daerah dengan pelibatan perguruan tinggi dan organisasi profesi. Contoh adalah di Banten ada proyek strategi nasional, sudah otomatis akan merubah pola ruang, ya, dari mulai tata ruang dan pola ruang. Pada kesempatan ini saya menyampaikan hal-hal yang penting. Yang pertama adalah bahwa Banten, khususnya Pandeglang dan Lebak, itu adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi. Bahwa padi ini membutuhkan air yang banyak. Sampai saat ini teknologi masih membutuhkan, walaupun di negara-negara luar sudah teknologinya sudah hebat. Ya. Karena membutuhkan air yang banyak, maka mata air jangan diganggu. Hanya perlu tuh mata air, ya, harus dikuasai oleh pemerintah pusat, daerah, kabupaten. Kalau tidak dikuasai oleh pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kota sampai ke desa, mata air jadi berubah dari air mata, kekeringan dan sebagainya. Yang kedua, sungai sama, karena sungai itu ada kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai dengan ruang lingkup kawasan terkait dengan luasan penggunaan sawah. Ini perlu. Yang ketiga adalah pelibatan auditor internal dan eksternal dalam menentukan rasio ketidaksinambungan. Pelaksanaan kebijakan sehingga akan terhindar dari kesalahan administrasi maupun kesalahan kebijakan pengelolaan keuangan. Auditor internal bahwa kabupaten, kota, provinsi itu ada inspektorat sebagai APIP, aparat pengawas internal pemerintah, dan eksternalnya BPKP masih internal. Mudahnya adalah apakah anggaran inspektorat itu sudah mulai spending mandatory. Diatur di dalam aturan bahwa anggaran inspektorat itu sebagai APIP, ya, internal 0,5% dari total belanja dalam APBD. Kalau ini sudah terpenuhi minimal 0,5,
saya yakin tupoksi inspektorat dua kata kunci: pembinaan dan pengawasan. Pembinaan itu mengandung pengertian sosialisasi, edukasi, pendampingan, penjaminan mutu. Sedangkan pengawasan itu audit SPI, audit ketaatan, probity audit, audit tujuan tertentu, audit kerugian negara atau daerah, dan audit tujuan tertentu lain. Ditambah dengan SDM auditornya sesuai dengan analisa jabatan anjabnya. Jika anggaran ini terbatas, maka PKPT-nya pun terbatas. PKPT itu adalah program kegiatan pemeriksaan tahunan berbasis resiko, PKPT. Makanya kenapa pemerintah pusat menetapkan minimal 0,5 spending mandatory untuk memaksimalkan peran pengawasan. Selanjutnya bagaimana dengan eksternal oleh kantor akuntan publik dengan BPKRI? Ya, perlu diingat bahwa BLUD itu diperiksa oleh kantor akuntan publik. Inspektorat atau APIP itu harus melakukan koordinasi. Jangan sampai setelah terjadi BUMD atau BLUD melalui audit tahun-tahun ke belakang diketemukan yang sekarang sudah kondisi sakit, kan repot. Walaupun kalau BUMD ya lembaga keuangan kan ada OJK, tapi OJK kan menangani se-Indonesia, apa bisa efektif? Tidak. KAP juga sama. Maka peranan APIP itu dimaksimalkan dengan cara koordinasi, kolaborasi. Selanjutnya adalah bagaimana strategi dalam penggunaan APBD dan mencari sumber lain untuk menjalankan program pembangunan daerah agar lebih fokus dan maksimal. Gagasan saya adalah yang pertama adalah strategi dalam mengelola APBD lebih fokus. Yang pertama adalah evaluasi progres tahunan atas SPM dulu. Standar pelayanan minimal meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, pekerjaan umum, dan tata ruang, perumahan dan permukiman, bantuan sosial, ketentraman dan ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Itu dulu tuh, SPM dulu tuh, kata kunci SPM. Standar pelayanan minimal. Dan ini setiap tahun dievaluasi, dinilai oleh 9 kementerian. Bagaimana progres standar pelayanan minimal. Yang kedua adalah indeks desa membangun IDM dan indeks kesulitan geografis IKG. Sehingga APBD fokus kepada desa-desa yang IDM-nya masih di bawah 50%. Indeks desa membangunnya masih 5%, dorong dengan anggaran. Dan IKG, indeks kesulitan geografis, yang masih di bawah 50%, sehingga program mengkotakan desa, ini kata kunci, mengkotakan desa atau membangun desa-desa atau desa membangun akan terwujud dengan baik. Yang ketiga, wilayah dengan kategori zona merah kebencanaan akan melakukan penanganan khusus harus dalam infrastruktur dasar sehingga dapat bertahan jika terjadi bencana melanda wilayah tersebut. Yang keempat, untuk wilayah pantai, APBD fokus kepada infrastruktur dasar pendukung nelayan sehingga nelayan mampu meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan. Dan yang kelima, untuk wilayah kota dan destinasi wisata harus melakukan kajian komprehensif atas dukungan APBD sehingga mampu meningkatkan tujuan wisata lokal dan pada ide dan gagasan ini bahwa Pandeglang ini banyak
kawasan-kawasan yang rentan terhadap bencana. Orang mengatakan bahwa Pandeglang ini kaitan dengan bencana lengkap. Ada yang mengatakan tentang kebencanaan Pandeglang itu LGBT, bukan penyakit. LGBT, L-nya adalah longsor, G-nya gempa, B-nya banjir, T-nya tsunami. Jadi mallnya mall kebencanaan. Namun demikian, pendekatan ilmiah dan spiritual, saya punya pengalaman menarik ini terkait dengan kebencanaan, karena pernah ditugaskan menangani perangkat daerah tentang kebencanaan. Luar biasa. Jadi yang selama ini yang harus dikuatkan itu adalah pendekatan spiritual. Kalau pendekatan ilmiah sudah pintar semua, tapi pendekatan spiritualnya yang harus kita tanamkan. Kalau hanya ilmiah, lengkap segala macam peralatan mitigasi resiko kebencanaan, tapi kolbunya, imannya, takut enggak. Makanya pendekatan spiritual. Ya, maghrib mengaji, sholat berjamaah, sholat malam, zikir, tawadhu. Terus ya, tingkatkan keimanan, tingkatkan ilmunya, tingkatkan keikhlasan. Ini yang harus kita lakukan. Tidak hanya pendekatan ilmiah, tapi pendekatan spiritual dalam membaca, memahami, dan mitigasi risiko kebencanaan. Karena Pandeglang itu lengkap, Lebak juga sama, dan yang lainnya. Ya, ini penekanan ide dan gagasan saya. Selanjutnya, strategi mencari sumber lain dalam peningkatan pendapatan asli daerah melalui review atas peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan melibatkan perguruan tinggi dan organisasi profesi, sehingga instrumen regulasi dapat menunjukkan harmonisasi berbagai kepentingan, sehingga sumber-sumber lain untuk mendukung pendapatan asli daerah dapat diperoleh dengan baik. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak dan retribusi daerah serta memberikan penghargaan dan sanksi kepada objek pajak dan retribusi daerah yang aktif dan pasif. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola sumber lain dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga azas transparansi, akuntabilitas publik berjalan dengan baik. Pemprov Banten luar biasa sudah melakukan langkah-langkah real dengan penghapusan pajak kendaraan bermotor 2023 ke bawah, 2024 ke bawah. Ini bagian daripada kado atau hadiah, dan juga memotivasi supaya warga masyarakat yang memiliki kendaraan terus berkiprah tertib membayar pajak, karena pajak ini akan kembali lagi kepada masyarakat dalam berbentuk program dan kegiatan prioritas di dalam APBD-nya. Selanjutnya adalah terkait dengan optimalisasi potensi daerah untuk pembangunan berkelanjutan. Strategi yang saya tawarkan adalah melalui kajian potensi yang komprehensif yang dilunasi oleh kerjasama antar desa dalam kecamatan, antar desa dalam kabupaten, dan antar desa perbatasan antar desa. Strategi mendesakan kota sehingga infrastruktur desa dengan dilandasi kerjasama desa akan nyaman. Ya, jadi masyarakat akan nyaman tinggal di desa. Dan tercipta inovasi masyarakat desa dalam menciptakan lapangan usaha desa. Selanjutnya adalah dengan kategori tingkat kemiskinan yang tinggi dan didukung para ahli yang berasal di desa-desa tersebut.
Jadi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten fokus ya, desa-desa yang memang kantong-kantong kemiskinannya banyak, dan desa-desa yang sudah maju atau mandiri jangan iri apabila ada program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kepada desa-desa yang kantong kemiskinan tinggi. Ya, ini dalam rangka akselerasi atau percepatan. Ya. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan data BPS 2023. Indeks pembangunan kebudayaan atau IPK Provinsi Banten masih berada pada tingkat yang relatif rendah sebesar 52,49%. Berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai angka 57,13%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa tantangan yang signifikan dari aspek kebudayaan dan potensi pembangunan berwawasan budaya. Nah, gagasan saya adalah bahwa program dan inovasi yang akan dilaksanakan melalui identifikasi dan dokumentasi sektor pariwisata berbasis kearifan lokal, sehingga Pemprov Banten memiliki buku putih sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan pembangunan pariwisata berbasis kearifan lokal. Dukungan anggaran atas peningkatan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku seni lokal dan dukungan sarana dan prasarana budaya lokal. Selanjutnya kegiatan festival pariwisata dengan dukungan seni budaya lokal dilaksanakan minimal 2 tahun sekali skala daerah atau provinsi, dan minimal 1 kali skala nasional, dan 2 tahun sekali skala internasional. Nah, ini menjadi bahan kita. Misalnya sebuah desa punya seni budaya akan berkembang apabila dipasarkan. Festivalnya lewat kecamatan, berapa tahun sekali, festival tingkat kabupaten, festival tingkat provinsi, festival tingkat nasional dan internasional. Ini akan muncul generasi-generasi yang berkiprah dalam seni budaya lokal. Tapi apabila tidak ada festival, lama-lama orang tidak mengenal itu bedung. Ya, generasi berikutnya tidak akan mengenal bedung itu seperti apa, debus, ya, dan alat-alat musik yang lainnya, atau seni tari-tari yang lain. Malah kalau memang seni budaya ini tidak ada festival, lama-lama nanti bahasa lokal hilang. Orang tidak mengenal lagi bahasa sendiri, bahasa Sunda. Sundanya sudah Pandeglang Lebak. Ya. Ada Sunda campur, di Serang ada, Cilegon ada, Tangerang juga ada. Ada bahasanya. Kalau tidak ada festival dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, ya, cukup kearifan lokal, bahasa kita pun akan hilang. Orang nanti aneh mendengar bahasa Sunda. Mereka mana? Mereka mana-mana. Mulai di mana? Bingung. Karena bahasanya tidak pernah digunakan. Ya, karena ada undak usu bahasa, ada strata. Buat binatang apa bahasanya, buat manusia juga apa. Buat yang anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, dan diperhormat juga ada bahasanya. Itu memang kalau tidak ada festival, contoh misalnya festival bahasa ibu aja tidak ada, repot nanti, bisa hilang itu bahasa Sunda kita. Sunda Pandeglang, Sunda Lebak, Sunda Serang, Cilegon, Tangerang, ya Sunda Banten. Perlu dukungan seperti itu. Ya. Selanjutnya, alih fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan industri dan perumahan telah berdampak pada
penyempitan lahan pertanian di Provinsi Banten. Sensus perhatian tahun 2003 menunjukkan bahwa terjadi penurunan usaha pertanian dari 665.502 unit sejak tahun 2013 menjadi 609.567. Ya. Bagaimana langkah-langkahnya ini? Jadi saya tawarkan terkait dengan gagasan pertama adalah yang pertama nih, yang di awal saya sampaikan, review tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang, sehingga akan membantu dalam pengamanan wilayah lahan pertanian yang berkelanjutan supaya tidak berubah penggunaan lahan. Ya, banyak cerita, banyak pengalaman tentang ini. Lahan sawah jadi perumahan berkurang. Ada mata air di sebuah kebun dibabat, mata airnya hilang, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembangunan embung skala desa, skala kecamatan dan tata kelola situ atau danau, sehingga suplai air tetap cukup pada kondisi hujan dan kemarau. Ini saya punya cerita menarik. Dulu saya ditugaskan di DPMPD sebagai Kabid Bina Keuangan dan Aset Desa. Ada program pemerintah pusat lewat Kemen Desa PDT bahwa desa minimal membangun embung yang memiliki potensi. Pada saat itu ada di wilayah tengah, di salah satu kecamatan Patia, ada di belakang kantor, di belakang gedung SD. Dirancanglah embung desa. Saya hadir di sana. Kebetulan embungnya skala menengah ya. Jadi 500 meter persegi, kedalaman 5 meter. Ada seorang tokoh, Pak Kabid, ngapain ya? Buat embung. Di mana China? Dari mana airnya? Mubazir waktu itu 2017 mubazir. Terus saya tanya ke tokoh itu, Pak, Abah, apakah di sini suka hujan? Oh, suka hujan, tapi jarang katanya. Nah, sekarang kalau hujan kemana ini airnya? Banjir kan? Kalau hujan banjir. Terus ke sekolah SD ada nggak yang sekolah? Nggak ada, karena nggak bisa dilalui. Nah, ini dengan membangun embung ini, maka air hujan, air limpahannya akan masuk ke embung karena ini embung skala besar. Pada saat kekeringan, para petani tinggal membawa mesin pompa atau jet pumpnya, pompa air untuk mengairi sawahnya karena kapasitas. Waktu itu tidak percaya tokoh itu dengan apa yang saya jelaskan. Nanti saya motivasi kepada kepala desa waktu itu dan BPD terus laksanakan. Karena ini ada prioritas dana desa yang harus membawa embung karena ada sawahnya, hamparan sawahnya. Jadi secara potensinya ada. Ya, cuma waktu itu berpikir dari mana sumber airnya. 6 bulan selesai, saya datang lagi ke sana. Dan sudah penuh air. Orang itu dipanggil sama Pak Lurah. Bah, iya saya Kabid. Bah, ini ada Kabid. Tuh, lihat kan para petani memasang pompa airnya untuk mengisi sawah-sawah. Ditanya tuh sama saya, Bah, kemarin hujan besar, banjirnya? Enggak. Siswa sekolah nggak? Sekolah. Nah, itulah manfaat embung. Nah, ini perlu. Ya, perlu pemahaman embung skala desa, embung skala kecamatan, embung skala kabupaten, dan embung skala provinsi. Di daerah-daerah cekungan, ya, di kita kan rawan banjir di Pandeglang. Ada 15 kecamatan rawan banjir dan juga rawan kekeringan. Nah, ini kalau dukungan anggaran cukup dan juga lahan tersedia, karena tidak mudah. Lahan sekarang mahal sekali, tapi pemerintah yang memang perlu menginventarisir lahan-lahan yang produktif tapi tidak dimanfaatkan atau
atau lahan-lahan yang hak guna usaha, hak guna pakai yang tidak dilanjutkan. Nah, ini perlu diinventarisir. Jadi dengan adanya embung ini akan menambah cadangan air seperti itu. Selanjutnya adalah penyusunan regulasi yang mengatur larangan menebang pohon yang berfungsi sebagai resapan air hujan. Contoh pohon bambu. Nah ini. Jadi upayakan pohon bambu jangan ditebang. Ada orang mengatakan pohon beringin, ada pohon-pohon yang besar. Ini cadangan karena pada saat hujan dia menangkap, ya, menyerap air hujan itu. Dan lain-lain lah, pohon-pohon yang memang hasil kajian, hasil penelitian memang bisa menjadi penampungan air. Dengan tidak ditebangnya pohon bambu dan lain sehingga mata air yang ada tidak mengalami kekeringan, terutama di cekungan. Yang keempat adalah modernisasi alat-alat pertanian dan pelatihan pemuda tani serta bantuan pupuk gratis sehingga tercukupinya para tenaga profesional di bidang pertanian dan mampu meningkatkan produktivitas padi dan palawija. Ya, kita menyadari, ya, pemuda itu pemuda-pemudi. Kalau tanpa dukungan teknologi informasi, sepertinya pemikirannya saja akan mengalihkan cita-cita jadi petani. Yang akan terbetik dalam pikirannya kotor, bau, panas, dan sebagainya. Tapi kalau sudah penggunaan teknologi informasi, ya ada hand traktor tertutup, ya. Terus juga pada saat pemanenan ada alatnya, ya. Pada saat penanaman ada alatnya, pada saat pemupukan ada alatnya. Insya Allah pemuda dan pemudi mau turun ke sawah. Insya Allah. Itu memang teknologi juga mengantarkan motivasi pada generasi-generasi berikutnya. Selanjutnya asuransi tani sebagai perlindungan di saat gagal panen atau akibat alam lainnya. Ada sekarang juga programnya, tidak hilang, ya, tapi lebih diperkuat lah. Revitalisasi daerah aliran sungai, irigasi skala provinsi, irigasi skala kabupaten, dan irigasi skala desa. Ya. Ini memang butuh anggaran yang besar. Dan ini juga harus kolaborasi dengan para audit. Ini saya pernah ngobrol, ya, kebetulan PPK itu teman sekolah. Pada saat ada kegiatan normalisasi, mereka pada ketakutan. Saya lebih bangun bendung, membangun TPT atau bronjong dibanding normalisasi sungai. Mereka mengeruk, ya, lumpur kan tidak saat itu diperiksa kubikasinya. Diperiksa mungkin tahun berikutnya. Kalau misalnya mereka cerita PPK, ya, pejabat publik kepada saya. Contoh misalnya tahun ini 2025 bulan Mei dia memang pengerukan. Kan diperiksanya itu adalah tahun 2026. Penyusutan pasti ada. Nah, ini perlu ada terobosan. Jadi yang namanya normalisasi sungai dengan pengerukan, saat itu juga kubikasinya diaudit supaya PPK juga mau, atau siapapun ditunjuk PPK mau kaitan normalisasi sungai, karena mereka juga takut, khawatir terkait dengan persoalan hukum. Ya, itu gagasan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir yang bisa saya sampaikan, simpulkan pada kesempatan ide dan gagasan itu bahwa peran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa terus bersinergi. Data teknis yang selama ini selalu lambat dan tidak update perlu terus update dengan dukungan tenaga operator yang ada.
dan yang terakhir Banten pasti maju ya, dengan dukungan semua stakeholder dan juga semua kompak, maju bersama, bahagia bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.